Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita kembali bisa bertemu di pertemuan ini. Insyaallah atau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Kita hari ini masuk di ayat yang ke-80 sampai ayat yang ke-82 di surat An-Nisa. Silakan admin. Admin tolong jadikan saya sebagai co-host. Kita untuk malam ini coba masuk di ini ya, kita berpindah aplikasi yang sebelum-sebelumnya kita di Google Meet. Ya, sekarang kita berpindah ke aplikasi Zoom. Ini kita coba dulu. Karena ada beberapa peserta, mereka itu ada yang akses mereka itu belum bisa ke Zoom. Makanya kita coba dulu. Apa setelah ini ada yang komen mereka tidak bisa masuk begitu. Ya, kita masuk di surat An-Nisa ayat yang ke-80. Silakan dilihat di layar HP masing-masing, ini sudah dibagikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah menaati atau dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk taat kepada Allah itu syaratnya juga harus taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul itu tidak akan bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah. Begitupun sebaliknya, ketaatan kepada Allah tidak akan bertolak belakang dengan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita itu mengenal Allah, kita itu hanya bisa mengenal Allah melalui Rasulnya. Melalui Rasulnya itu dengan Allah memberikan kepada Rasul itu berupa Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran dan hadis itu dia jalurnya dari Nabi. Jalurnya dari Nabi, dan dari dua itulah kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang dia berusaha atau mencoba sendiri mengenal Allah tidak melalui Rasul, pasti pengetahuannya terhadap Allah itu keliru. Jadi pengetahuannya terhadap Allah itu pasti keliru karena dia mengenal Allah itu atau dia mencoba untuk mengenal Allah itu tidak melalui Rasulullah. Makanya untuk itu, apa saja yang disampaikan oleh Rasul, kita harus mengimaninya, dan apa saja yang dilakukan oleh Rasul, maka kita juga
berupaya untuk melakukannya. Tentu dalam hal masalah perbuatan ataupun perintah secara lisan dari Nabi ini terbagi hukumnya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya itu mubah, ada hukumnya itu makruh, dan juga ada hukumnya itu haram. Sebenarnya pembagian seperti ini tidak ada penyebutannya secara langsung dari Nabi. Jadi tidak ada penyebutan ini mubah, ini makruh, ini haram, ini sunnah, ataupun ini wajib. Memang ada beberapa penyebutan sebagaimana mungkin penyebutan haram misalnya atau wajib. Tapi untuk makruh, mubah ataupun sunnah itu tidak ada penyebutan secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang mengklasifikasikan semua itu atau yang membagi semua itu sampai 5 hukum yang ada itu adalah para ulama. Berdasarkan dengan apa? Berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita itu lihat hadis, misalnya hadis tidak boleh tidak boleh minum berdiri. Hukumnya itu apa? Hukumnya itu haram ataukah makruh? Maka hukumnya itu makruh, tidak sampai pada yang haram. Jadi hukumnya itu makruh, hanya sekedar dibenci. Gitu. Tapi juga jangan dipahami makruh itu kita bermudah-mudahan melakukan hal itu. Begitu. Cuman kalau makruh dia lebih mending daripada haram. Ya, kembali lagi tadi di ayat yang kita bahas. Jadi Nabi itu pula karena dia merupakan Rasul, utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan agama ini kepada umatnya, Nabi itu hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Jadi Nabi hanya Allah suruh menyampaikan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita memahami bahwa Rasulullah itu dalam hal masalah perintah ataupun perbuatan, beliau tidak memerintah berdasarkan dengan keinginannya sendiri, ya, ataupun hawa nafsunya sendiri. Begitupun dengan perbuatannya beliau. Semua perintah, mau lisan ataupun perbuatan, itu dikarenakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu atau berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, posisi Nabi saja seperti itu, apalagi kita ini umatnya. Kita sebagai umatnya, maka tidak boleh juga kita melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dari mana kita bisa tahu keyakinan itu, ucapan itu, ataupun perbuatan itu tidak sesuai dengan Nabi atau tidak diinginkan oleh Allah? Dari mana kita tahu itu? Dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam hal masalah keyakinan tentang keyakinan kesyirikan. Dalam hal masalah ucapan, misalnya ucapan-ucapan berupa zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Seperti apa zikir yang tidak disyariatkan? Ada zikir orang yang berzikir, misalnya dia mengucapkan Asmaul Husna dalam satu tarikan nafas, dia membaca 100 kali misalnya. Jadi dia tarik nafas, kemudian dia menahan nafasnya, kemudian dia membaca Asmaul Husna, misalnya Ar-Rahman, itu sebanyak 100 kali. Kemudian dia setelah membaca 100 kali, dia lepaskan nafasnya, dan dia dalam pendapatnya dia sedang mengisi Asmaul Husna itu ke dalam tubuhnya. Zikir yang dia ucapkan itu ke dalam tubuhnya. Ini zikir yang tidak disyariatkan. Pun dalam masalah perbuatan apa? Misalnya orang-orang yang melakukan amalan sholat subuh misalnya 3 rakaat ataupun isya 5 rakaat dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian Allah katakan, وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا.
Dan siapa yang berpaling atau ingkar, tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Allah katakan, "Fama arsalnaka alaihim hafidha." Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Jadi Nabi itu tugasnya itu hanya sekedar memberikan peringatan. Jadi mengajak kepada kebaikan ataupun melarang dari perbuatan yang mungkar. Jadi mengajak kepada kebaikan. Menjelaskan seperti apa perintahnya Allah dan apa yang nanti akan dia dapatkan ketika dia melakukan perintah itu. Begitupun dengan melarang dari perbuatan mungkar. Melarang dari perbuatan mungkar itu apa akibatnya kalau dia melakukan perbuatan mungkar itu. Jadi Rasulullah sekedar untuk menjelaskan perintah maupun larangan itu. Sekaligus juga ada ajakan di situ. Kalau memang mereka tidak mau, maka Rasulullah itu tidak boleh memaksa mereka. Jadi dalam agama kita ini kan tidak boleh ada paksaan. Di agama kita ini tidak boleh ada paksaan. Paksaan seperti apa sih sebenarnya kan ya? Kan ada anak misalnya, ada anak yang tidak mau sholat. Lalu kemudian orang tuanya, mungkin bahas sedikit tentang masalah anak ini ya. Ketika anak ini dipanggil oleh orang tuanya untuk sholat, ternyata anak pakai dalil. Dalam agama ini tidak boleh dipaksa abi atau umi atau mama atau papa. Karena agama kita ini bukan agama paksaan. Maka sampaikan ke anak itu adalah di luar dari konteks tentang paksaan itu. Dalam agama ini tidak ada paksaan, itu adalah seperti sebagaimana sekolah. Orang kalau tidak terdaftar di satu sekolah, misalnya di SDN 1 lah, misalnya SDN 1, dia tidak terdaftar di sekolah itu, maka dia tidak dipaksa untuk melakukan apapun atau untuk menaati perintah yang ada di dalam sekolah itu. Kan di setiap sekolah itu kan ada perintah dan ada larangan. Nah, kalau dia tidak terdaftar di sekolah itu, maka dia tidak ada paksaan. Jadi tidak ada paksaan. Tapi sebaliknya apa? Ketika dia sudah terdaftar di sekolah itu, maka di situ sudah ada paksaannya. Ya, kalau dia sudah terdaftar di sekolah SDN 1 itu, dia sudah dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan sekolah itu. Jadi di dalam ayat ini ketika Allah menyebutkan tidak ada paksaan di dalam agama ini, maka berlakunya bagi orang-orang yang memang di luar Islam. Tidak ada paksaan bagi mereka kalau memang mereka tidak mau menerima Islam. Tapi tetap ada kewajiban bagi kita itu untuk memberikan peringatan kepada mereka atau menasihati mereka. Tapi bagi mereka yang memang sudah berada di dalam Islam, mereka itu tetap harus dipaksa. Nah, paksaan ini ada perannya masing-masing bagi para pemimpin. Bisa mereka dipaksa dengan aturan-aturan yang dibuat oleh para pemimpin. Itu bisa dipaksa, misalnya ada pekerja, lalu kemudian pimpinannya membuat aturan. Siapa yang tidak sholat 5 waktu, maka akan dikeluarkan dari perusahaan. Itu akan dikeluarkan dari perusahaan. Boleh dipaksa seperti itu. Karena memang dia memang sudah sebagai seorang muslim. Yang tidak boleh tadi, kalau misalnya ada perusahaan yang mengatakan buat peraturan sekarang, dan peraturan ini bunyinya adalah kalian harus masuk ke dalam Islam. Misalnya mereka orang-orang kafir. Ini yang tidak boleh. Ya, jadi ini semoga dimengerti ya. Jadi memang ayat yang ke-80 ini lebih kepada mereka orang-orang yang di luar dari Islam sebenarnya. Tapi pun kita yang ada di dalam lingkup Islam, tetap nasihat yang ada di 80 ini tetap masuk ke dalam lingkungan kita. Jadi ketika Allah katakan waman tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Nah, Nabi tidak perlu harus mengawasi mereka 24 jam untuk memastikan mereka itu taat kepada Allah. Karena itu nanti akan menyulitkan Nabi, akan merepotkan Nabi. Nah, jadi tugas kenabian itu yang ada pada Nabi sebatas Nabi memberikan nasihat kepada mereka,
mengajak mereka kepada kebaikan, lalu mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Begitu ya. Karena juga begini, Rasulullah itu berbeda dengan mungkin dengan kebanyakan kita ya, ketika beliau itu menyampaikan dakwah dan ditolak. Artinya ditolak itu, ya ditolak, mereka tidak mau ikut, beliau itu seperti ada rasa sedih. Kenapa sedihnya itu? Karena dalam pemahaman beliau, dalam pemahamannya Nabi, ketika beliau mengajak kepada kebaikan, ya tentu ini orang-orang yang diajak kebaikan ini akan mendapatkan kebaikan yang sebenar-benarnya. Dan kalau kebaikan ini mereka tidak terima, ya jelas mereka akan mendapatkan keburukan yang akan membinasakan mereka di dunia maupun di akhirat. Apa kebinasaan di dunia? Mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dan apa kebinasaan di akhirat? Ya tentu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti itu. Kemudian ayat yang ke-81. Ya, ayat ke-81 Allah katakan wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Mereka orang-orang munafik itu berkata bahwa mereka itu taat. Jadi mereka katakan bahwa mereka itu taat. Akan tetapi apabila mereka telah pergi darimu ya Muhammad, sebagian mereka mengatur siasat pada malam hari, mengambil keputusan berbeda dari yang telah mereka katakan. Jadi Allah katakan dalam ayat ini tentang orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu kan terbagi atas dua. Pertama munafik dari kalangan orang-orang Yahudi, itu kalangan bawah yang pernah saya jelaskan. Yang kedua orang munafik itu dari kalangan orang-orang Madinah, jadi orang-orang Yasrib. Siapa orang munafik dari kalangan Madinah? Mereka yang ketika Nabi datang ke Madinah, itu mereka yang tidak suka dengan kedatangannya Nabi. Ya, yang mereka itu tidak suka dengan kedatangannya Nabi. Kan di Madinah itu ada dua suku yang sebelum datangnya Nabi itu ada dua suku yang sering berkelahi, berselisih. Dan sudah lama mereka itu berselisih. Yaitu suku Aus dengan suku Khazraj. Itu dua suku ini. Sudah lama. Kemudian ketika Nabi ini datang ke Madinah, maka suku Aus dan dengan suku Khazraj ini mereka itu bersatu. Mereka itu bersatu. Ada di surat Ali Imran itu. Allah menyebutkan bahwa mereka telah mempersatukan mereka, melembutkan hati mereka untuk bersatu. Itu pakai kata al-lafa. Kalau di dalam surat Quraisy itu ilaf. Jadi ilaf. Sebenarnya akar katanya itu sama. Alafa. Jadi al-lafa. Kemudian kalau di dalam surat Quraisy itu ilaf. Apa perbedaannya? Kalau di dalam surat Quraisy itu kan tentang orang-orang Quraisy. Sedangkan di dalam surat Ali Imran itu tentang orang Madinah. Tentang orang Madinah yang suku Aus dengan suku Khazraj itu yang akhirnya mereka itu bersatu dengan kedatangannya Nabi. Perbedaannya adalah kalau ilaf itu tentang orang-orang Quraisy, ilaf itu kan tidak ada tasydidnya. Jadi persatuan mereka itu lebih kuat dibanding persatuan yang al-lafa tadi. Yang ketika Nabi datang lalu kemudian Aus dengan Khazraj ini akhirnya berdamai. Kenapa Quraisy ini disebut dengan ilaf?
Kenapa mereka mudah untuk bersatu? Karena mereka memang terbiasa melakukan perjalanan dagang secara bersama. Jadi punya tujuan bersama mereka. Nah, tujuannya kan bersama untuk mencari rizki. Misalnya begini. Misalnya ada orang yang melakukan perjalanan dari Gorontalo kemudian ke Makassar atau ke Jakarta lah. Kemudian di Jakarta itu tujuan mereka itu kan berdagang. Nah, selama perjalanan dari Gorontalo ke Jakarta akan mereka ini bersama, itu akan membangun kedekatan di antara mereka yang melakukan perjalanan ini. Ya, akan membangun kedekatan. Mereka akan terbiasa bersama, apalagi dalam perjalanan di masa itu kan banyak perampok di jalanan. Jadi banyak perampok di jalanan kan. Maka semakin lebih kuat mereka untuk bersatu melawan perampok itu yang mereka lalui di perjalanan-perjalanan itu. Gitu, makanya sampai disebut dengan ilaf. Artinya persatuan mereka itu lebih mudah. Gitu ya. Karena dengan perjalanan itu kan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita. Kebiasaannya orang-orang Quraisy melakukan perjalanan kan dari negeri Syam kemudian ke negeri Yaman begitu. Oke, kemudian berikut lagi. Ke'alafa di dalam surat Ali Imran itu Allah menyebutkan al-lafa ketika Nabi datang ke Madinah, suku Aus dengan suku Khazraj ini memang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun mereka itu sudah berselisih. Lalu kemudian Nabi datang, mereka kemudian akhirnya bersatu bersaudara. Tapi kenapa pakai al-lafa bukan ilaf kayak sebagaimana surat Quraisy tadi? Karena ternyata mempersatukan mereka itu butuh waktu. Jadi butuh waktu. Kalau yang tadi orang Quraisy punya tujuan untuk berdagang dan sebelumnya mereka tidak ada persoalan, tidak ada permasalahan sebelumnya, tidak ada historis sejarah pertikaian sebelumnya kan, jadi mereka mudah untuk bersatu. Beda dengan Aus dengan Khazraj yang memang dari dulu nenek moyang mereka itu sudah berselisih. Dan mereka tujuannya bukan untuk mencari rezeki, tapi untuk satu sama lain antara suku Aus dengan suku Khazraj itu ingin menampakkan mana suku paling kuat di Madinah di waktu itu, ya di Yasrib waktu itu. Nah, itu tujuan mereka yang berbeda dengan orang-orang Quraisy. Makanya sampai Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran itu al-lafa, mempersatukan mereka itu butuh waktu. Bahkan ketika sudah pun mereka dipersatukan, masih ada seperti waswas syaitan, ada bisikan-bisikan syaitan terhadap perselisihan dulu yang pernah mereka lalui. Begitu. Makanya sampai itu perbedaan ilaf dengan al-lafa yang sebenarnya punya akar kata yang sama. Itu mempersatukan ataupun melembutkan. Ya, tadi saya sebutkan tentang orang munafik ya. Jadi orang munafik itu ada dua. Pertama, orang munafik golongan Yahudi bawah, bukan para pendetanya. Karena golongan Yahudi bawah ini, itu mereka duduk dengan Nabi, kemudian kembali lagi ke pendeta-pendeta mereka. Jadi mereka duduk ke Nabi, kalau mereka sudah duduk di majelisnya Nabi, mereka pulang kemudian lagi duduk di majelisnya para pendeta-pendeta mereka. Begitupun dengan yang tadi Yahudi yang dari orang-orang Yasrib. Jadi memang orang-orang Yasrib yang tidak suka dengan kedatangannya Nabi. Mereka terpaksa masuk Islam ya karena memang tidak punya pilihan lain. Kalau mereka menolak Nabi, ya tentu mereka harus keluar dari Madinah kan. Tapi mereka akhirnya terpaksa supaya mereka bisa tetap tinggal di Madinah itu. Nah, ini orang Yahudi akhirnya ada dua kelompok, tapi mereka satu misi. Mereka punya satu misi yang sama, yaitu ketidaksukaan mereka kepada Nabi membuat mereka itu atau menjadikan mereka itu merancang sesuatu untuk mengusir kaum muslimin sebenarnya dari Madinah. Sebenarnya begitu. Oke, baik. Jadi orang Yahudi ini, orang munafik ini dari dua golongan yang saya sebutkan tadi, kalau mereka duduk di majelisnya Nabi, mereka katakan mereka itu taat. Ta'atun. Jadi ta'atun. Amruna ta'atun.
Nah, kami itu taat. Kami taat dengan perintah. Fa'idha barozu min indika. Tapi apabila mereka itu keluar dari majelisnya Nabi, bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Nah, mereka akan membuat rancangan sendiri atau musyawarah sendiri. Jadi musyawarah sendiri. Bayyata itu artinya musyawarah di malam hari. Itu bayyata itu artinya musyawarah di malam hari. Seperti itu. Jadi kalau mereka duduk sama Nabi ada hal yang dimusyawarahkan, mereka iya-iya saja. Tapi selepas ditutupnya majelis itu dengan kesepakatan yang sudah disepakati, mereka akan buat musyawarah sendiri. Mereka akan buat musyawarah sendiri. Akhirnya musyawarah sendiri itu menjadi musyawarah tandingan. Musyawarah tandingan ini yang kemudian merusak kesepakatan yang sudah disepakati di musyawarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang-orang munafik ini mereka itu memiliki dua muka, jadi bermuka dua. Dan karena mereka sudah punya dua musyawarah seperti itu, mereka akan lebih condong kepada kesepakatan mereka di luar dari musyawarahnya Nabi. Ya tentu dengan itu mereka akan merusak apa yang telah disepakati di musyawarahnya Nabi. Ya kalau kita tarik pada kehidupan kita, maka jangan sampai kita seperti itu juga. Jadi ciri-ciri orang munafik itu mereka membuat musyawarah sendiri sebagai musyawarah tandingan. Dan untuk apa? Untuk melahirkan satu kesepakatan yang menandingi atau yang menjadi lawan dari kesepakatan musyawarah yang telah disepakati sebelumnya. Begitu. Nah, ini yang tidak boleh yang kita tidak boleh kita melakukan seperti itu. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya. Ya, jadi kita jangan seperti itu. Di musyawarah utama kita itu mengatakan setuju-setuju saja. Tapi selepas dari musyawarah itu, akhirnya kita itu membuat musyawarah tandingan. Yang mana musyawarah tandingan itu melahirkan satu keputusan untuk melawan keputusan yang ada di musyawarah utama tadi. Nah, karena sebenarnya dengan musyawarah tandingan itu akan menjadikan setan itu masuk dan memperkeruh ataupun membuat perselisihan di antara orang-orang yang terlibat dalam musyawarah itu. Gitu. Dan kalau ingin memang merubah hasil dari musyawarah, maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah musyawarah dibuka kembali. Jadi musyawarah di musyawarah pertama ya, jadi bukan musyawarah tandingan. Jadi harus dibuka kembali musyawarah yang utama tadi. Begitu. Berikut juga yang menjadi pelajaran bagi kita adalah apa yang telah disepakati dari hasil musyawarah, maka kita harus menaatinya. Sekalipun memang kita tidak suka, selama dia tidak mengandung dosa, tidak melanggar syariat, maka tetap kita harus taat dari hasil musyawarah itu. Ada contohnya yang bisa kita ambil itu di perang Uhud. Jadi perang Uhud itu ada dua pendapat waktu perang Uhud. Di waktu musyawarah, Nabi bertanya kepada para sahabat,
kita mau tunggu musuh ini di Madinah atau kita cegat mereka, kita bawa mereka di Uhud. Jadi di sekitaran Gunung Uhud itu. Perang kedua ini ya. Maka terbagi. Sebagian para sahabat mengatakan, dan ini para sahabat yang muda-muda ya, karena mereka baru ada euforia kemenangan dari perang Badar, perang pertama. Jadi masih ada semangatnya. Mereka katakan, oh jangan tunggu di sini, jangan tunggu di tempat kita. Kita harus memang maju dan kita harus tunggu mereka di Uhud itu, tempat yang cukup jauh dari Madinah. Sebagian lagi ada yang mengatakan, dan ini orang-orang munafik ya, mereka mengatakan jangan di Uhud, kita tunggu saja di Madinah. Ini orang-orang munafik mengatakan seperti ini. Dan ini pendapat yang juga diikuti oleh Abu Bakar. Cuman orang munafik ini berbeda dengan Abu Bakar dalam hal masalah alasan mereka bertahan di Madinah. Alasan mereka atau alasan Abu Bakar dulu. Alasan Abu Bakar kenapa dia memilih untuk tetap kaum muslim itu tetap di Madinah, karena memang kaum muslimin lebih hafal medan. Jadi lebih hafal medan kalau misalnya mereka menunggu pasukan itu di Madinah, menunggu pasukan musyrikin ini. Begitu. Jadi berperangnya nanti di Madinah. Orang-orang munafik juga menyetujui itu, tapi sayangnya mereka di hati mereka alasannya bukan itu. Alasannya agar mereka tidak terlibat langsung dalam peperangan. Jadi mereka bisa bersembunyi di rumah mereka. Kalau mereka ke Uhud kan bisa ditahu siapa yang pergi dan siapa yang tidak pergi kan begitu. Nah, lalu akhirnya begini. Dan Nabi juga sebenarnya lebih condong. Nabi ini lebih condong itu bertahan di Madinah. Jadi Nabi itu lebih condong bertahan di Madinah. Tapi para sahabat yang muda-muda ini, yang saya sebutkan tadi karena ada euforia kemenangan di Perang Badar, mereka tetap memilih untuk di Uhud dan akhirnya dari hasil musyawarah itu, mereka itu memilih untuk apa? Dari hasil musyawarah itu, Rasulullah menetapkan keputusan bahwa peperangan harus di Uhud. Ya, peperangan di Uhud, bukan di Madinah. Selesai. Nabi akhirnya kemudian esoknya atau hari-hari itu juga sudah mempersiapkan baju perang. Jadi sudah mulai pakai baju perang begitu. Para sahabat yang selepas itu mereka pulang juga ke rumah, masing-masing mempersiapkan baju perang. Yang tadi yang para sahabat yang muda-muda ini, mereka berdiskusi. Apa kita lancangnya, kurang lebih begitu kalimatnya, apa kita lancangnya, karena kita memilih apa yang tidak sesuai dengan kecondongannya Nabi. Karena mereka takut jangan sampai mereka itu orang yang menolak atau yang melakukan pengingkaran terhadap Nabi, maka mereka datang lagi kepada Nabi. Jadi mereka datang ke Nabi dan mereka katakan, ya Rasul, kalau memang engkau suruh tetap di Madinah, kami pilih saja tetap di Madinah, tidak usah ke Uhud. Tapi Rasulullah mengatakan, pantang bagi seorang Nabi ketika sudah pakai baju perang, lantas dia mengeluarkan baju perangnya. Kurang lebih begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, itu kurang lebih perkataannya Nabi begitu. Apa-apa yang bisa dipelajari dari situ adalah keputusan rapat itu, keputusan hasil musyawarah itu keputusan yang sangat dihargai. Walaupun memang bisa dibuka musyawarah kembali, tapi harus dikumpulkan lagi semuanya. Jadi harus dikumpulkan lagi semuanya untuk dibuka musyawarah itu. Yang datang kan hanya sahabat-sahabat yang setuju untuk datang ke Uhud. Makanya Nabi kemudian menolak itu. Nabi menolak itu dan tetap menghargai hasil keputusan musyawarah.
Sebaliknya orang-orang munafik itu mereka bikin musyawarah tandingan secara sendiri-sendiri. Mereka bikin musyawarah tandingan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Mereka merancang, mereka tetap pergi. Cuman di perjalanan nanti, mereka akan membuat satu isu yang mana isu itu akan menarik mereka dari barisan kaum muslimin. Itu mereka sudah rancang. Nah, mereka sudah rancang diam-diam dan Nabi tidak tahu itu. Akhirnya, tiba hari untuk berangkat nih. Sekitar 1.000 pasukan pergi menuju Uhud. Dalam perjalanan, mulailah main kode ini orang-orang munafik. Main kode apa yang mereka sudah musyawarahkan secara sembunyi-sembunyi. Nah, mereka mulai main kode, mulai menerapkan apa yang mereka sudah musyawarahkan. Akhirnya di perjalanan ini itu terjadi perselisihan dan kurang lebih 300 orang dari 1.000 tadi itu keluar dari pasukan kaum muslimin, 300 orang yang dipimpin dan diketuai, dan lebih banyak di pasukan 300 itu adalah orang-orang munafik. Mereka keluar padahal sudah setengah perjalanan menuju Uhud ini. Para sahabat yang lain tanya, lalu bagaimana ya Rasul? Biarkan saja, tidak usah diherankan mereka. Ya, kurang lebih begitu ya. Lalu kemudian kata Nabi, yang tersisa ini adalah orang-orang yang benar-benar, yang ikhlas nih. Orang yang tersisa ini yang ikhlas. Biarkan saja. Kita artinya sudah terlepas dari beban yang menggerogoti di dalam tubuh. Itulah kurang lebih. Begitu ya. Makanya di sini kemudian Allah katakan, wallahu yaktubu ma yubayyitun, dan Allah mengetahui apa yang mereka rancang, atau apa yang mereka musyawarahkan di malam hari, atau apa yang mereka musyawarahkan secara sembunyi-sembunyi. Itu Allah tahu. Begitu. Dan itu memang perbuatannya orang-orang munafik. Selalu bikin musyawarah tandingan dan membuat keputusan yang akhirnya keputusan itu menandingi atau melawan keputusan dari musyawarah yang pertama. Jadi kacaulah, terjadi perselisihan. Makanya kemudian Allah katakan fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Sebagaimana tadi, ketika 300 pasukan itu keluar dari barisannya Nabi hanya mengatakan, dan ini merupakan wahyu dari Allah, biarkanlah mereka, berpalinglah dari mereka. Jangan sampai mereka itu membebani dirimu, menjadikan kamu itu menjadi berduka, menjadi sakit hati atau bersedih hati. Tidak lagi fokus dengan tujuanmu. Jadi yang kita bisa ambil adalah kita ini yang memang mungkin paling banyak ya kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah atau di pekerjaan-pekerjaan. Maka dari ayat ini jangan membuat musyawarah tandingan. Kalau sekedar untuk mendiskusikan hasil musyawarah yang memang sudah disepakati tidak masalah. Misalnya menurutmu seperti apa tadi, bagus juga itu rancangan dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah membuat keputusan tandingan. Ya, membuat keputusan tandingan. Tapi kalau membahasnya hasil keputusan itu dengan tujuan untuk keluasan pendapat, pandangan dan seterusnya, itu tidak masalah. Tapi kalau yang tidak boleh adalah yang tadi, sampai melahirkan keputusan tandingan pada musyawarah yang kedua itu. Itu yang tidak boleh. Kalau misalnya kita yang terlibat dalam satu musyawarah yang awal tadi dan mendapati ada orang-orang yang membuat keputusan yang berlainan, mereka membuat musyawarah sendiri, apa yang harus kita lakukan? Fa'arid anhum. Biarkanlah mereka. Biarkan mereka. Karena apa? Yang bertahan itu hanya mereka yang benar-benar ikhlas, yang mana mereka itu menaati Allah dan Rasul-Nya dengan hasil keputusan musyawarah pula. Makanya di dalam Al-Quran ini ada satu surat yang dia membahas tentang musyawarah. Bahkan sampai nama surat. Diberi dengan nama surat musyawarah itu.
Ya, kemudian Allah katakan, wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Maka serahkan saja kepada Allah apa saja yang terjadi. Jadi ketika sudah ada hasil keputusan, itu laksanakan yang memang sudah disepakati itu dan bertawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah hasilnya. Nah, yang penting kita sudah ada memang ikhtiar. Begitu orang-orang beriman. Jadi mereka sepakat dengan hasil keputusan rapat. Lalu mereka berikhtiar melakukan apa yang disepakati itu dan setelahnya mereka itu bertawakal kepada Allah. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Ini menjadi pertanyaan. Kenapa mereka itu tidak mau memikirkan isi Al-Qur'an atau kenapa mereka itu tidak mau mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an? Dalam ayat ini disebutkan seperti itu. Kenapa mereka itu orang-orang munafik itu tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Jadi kenapa disebutkan Al-Qur'an di dalam ayat ini dan pula digandengkan dengan orang-orang munafik? Karena yang menjadikan mereka itu sampai munafik, sampai ada sifat munafik, karena mereka itu tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam majelisnya Nabi, itu mereka tidak tadaburi, mereka tidak hayati, mereka tidak ambil pelajaran dari ayat-ayat itu untuk diri mereka. Yang nanti ketika mereka sudah mengambil pelajaran, tentu mereka akan mampu untuk mengamalkannya. Mereka akan mampu untuk mengamalkannya. Makanya kita sekarang memang tidak boleh mengatakan si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Karena kemunafikan itu yang ma'rifah, yang pasti, itu sifatnya kan gaib. Dan hanya Allah yang tahu siapa orang-orang munafik. Tapi setiap orang itu berkemungkinan melakukan perbuatan munafik. Itu setiap orangnya. Jadi memang kita tidak boleh mengatakan orang itu munafik. Tapi kita bisa mengatakan orang itu sedang melakukan perbuatannya orang-orang munafik. Nah, di dalam ayat ini Allah menggandengkan, tadi kan ayat 81, itu Allah membahas tentang orang-orang munafik yang membuat musyawarah tandingan. Maka di sini, di ayat yang ke-82, Allah menggandengkan Al-Quran, atau menyebutkan Al-Quran, yang sebelumnya tentang orang-orang munafik. Artinya adalah, orang yang tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, memiliki kemungkinan besar akan melakukan perbuatannya orang-orang munafik. Gitu ya. Orang yang tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran memiliki kemungkinan besar melakukan perbuatannya orang-orang munafik. Yang tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Karena tujuan tadabur itu kan tujuan tadabur ini untuk supaya kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita sudah paham, maka akan mudah kita untuk mengamalkan Al-Quran itu. Sebaliknya, kalau kita tidak mentadaburi ayat-ayatnya Allah, sekalipun kita rajin tilawah, kita punya hafalan, tapi kita tidak mentadaburinya, akan sangat sulit kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Gitu ya. Jadi, tadabur Al-Quran di antara manfaatnya untuk menghindarkan kita dari sifatnya orang-orang munafik. Coba lihat di dalam komunitas dakwah misalnya, komunitas dakwah. Karena Al-Quran hanya sebatas kita baca, dengan tidak mau kita ambil pelajaran dari Al-Quran itu, akhirnya kita dapati juga dalam komunitas dakwah itu orang-orang yang melakukan musyawarah tandingan. Musyawarah tandingan yang itu akhirnya juga melahirkan keputusan tandingan. Keputusan tandingan itu untuk menandingi keputusan di musyawarah utama.
terjadilah perselisihan. Padahal kedua-duanya ini punya niat untuk kedua-duanya punya niat untuk atas nama Allah. Tapi karena memang tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, caranya menjadi keliru ataupun caranya menjadi salah. Kemudian yang terakhir, Allah katakan, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi khilafan katsira. Dan kalau Allah Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak perselisihan di dalamnya. Allah memberikan jaminan ini. Tidak ada perselisihan di dalam ayat Al-Quran. Apa makna perselisihan di sini? Bukankah kita mendapati Muslim hari ini banyak yang berselisih? Makna perselisihan dalam ayat ini adalah tidak akan kita dapati isi yang Al-Quran itu isinya saling bertolak belakang. Tidak akan kita dapati seperti itu. Orang kalau misalnya menulis, kalau misalnya dia bikin buku, sampai mungkin buku dia susun 20 buku misalnya. Bisa ada dari tulisannya itu, misalnya tulisan di buku pertama, itu akan, misalnya dia menolak sesuatu di tulisan pertama. Ternyata dia menyetujuinya di tulisan yang ke-20 misalnya. Ataupun sebaliknya, ada sesuatu yang dia terima di tulisan buku pertama, ternyata dia tolak di tulisan buku yang ke-20. Nah, itu manusia, itu tulisan-tulisan manusia. Tapi Allah memberikan jaminan untuk Al-Quran, isi Al-Quran tidak ada yang bertolak satu sama lain. Bertolak belakangnya, atau bertolak belakang satu sama lain. Yang kedua, isi ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan berselisih dengan ilmu sains. Jadi tidak akan bertolak belakang dengan ilmu sains. Dan Al-Quran juga tidak akan bertolak belakang dengan kehidupan nyata. Isi-isi yang ada di dalam ayat Al-Quran tidak akan bertolak belakang dengan kehidupan nyata. Karena memang Al-Quran itu sebagaimana Al-Quran itu sebagaimana petunjuk atau pedoman kehidupan kita. Namanya Allah telah menciptakan bumi dan langit, sebagaimana kalau juga misalnya ada HP, kalau di HP itu kan ada buku petunjuknya, informasi tentang HP itu ada di buku itu, maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi, informasi tentang langit dan bumi dan isinya dan aturan-aturannya itu ada di Al-Quran semuanya. Kalau kita tidak sesuai dengan Al-Quran, maka yang terjadi adalah kerusakan. Sebaliknya, kalau misalnya kita sesuai dengan Al-Quran, maka yang akan kita dapatkan dari semua itu adalah keberkahan dan kelangsungan hidup yang nyaman untuk semuanya. Mungkin demikian. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, ada pertanyaan ini. Bagaimana jika mereka para dewan misalnya bermusyawarah dan isi musyawarahnya itu termasuk tugas kami di dalamnya, tapi kami sebelumnya tidak diajak bermusyawarah membahasnya. Hanya sudah diberitahukan keputusannya. Jadi yang melakukan musyawarah ini para dewan begitu, Ustaz. Ya, tidak masalah. Jadi tidak masalah. Ya, karena memang dalam musyawarah ada orang-orang yang dilibatkan dia menjadi penanggung jawab dari dari timnya misalnya atau dari krunya misalnya. Biasakan kalau ada per divisi namanya. Kalau di dakwah itu ada divisi media misalnya. Ada ketuanya, kemudian ada anggotanya. Jadi mungkin yang di musyawarah itu, yang diajak musyawarah hanya pimpinannya. Jadi pimpinan divisi itu atau ketua divisi itu sudah dianggap mewakili anggota-anggotanya. Tapi sebelum itu memang ketua divisinya itu harus bermusyawarah dulu dengan anggotanya. Dia harus bermusyawarah dulu dengan anggotanya. Nanti selepas dia bermusyawarah dengan anggotanya, dia membawa aspirasi dari anggotanya itu ke musyawarah utamanya. Seperti itu. Biasa kan kalau misalnya kayak di dewan-dewan, mungkin dewan di sini dewan anggota DPR ya, atau di dewan apalah, ya anggota DPR misalnya, dia kan menyedot dulu aspirasi dari masyarakat. Kemudian setelah dia sedot aspirasi dari masyarakat, dia musyawarahkan apa yang dia dapatkan dari masyarakat itu di musyawarahnya, di musyawarahnya secara umum seperti itu. Iya, musyawarah, oh ya musyawarah pengurus. Ya begitu. Jadi di kepengurusan itu misalnya kayak tadi ada ketua-ketua ininya kan, ketua-ketua unitnya, atau ada ketua-ketua divisinya. Ya, di ketua divisinya itu yang bertanggung jawab dengan anggota anggota divisinya itu atau anggota unitnya itu. Nanti ketika musyawarah, ketua ini ya, ketua unit dan ketua dewannya itu yang ikut terlibat dalam musyawarah utamanya. Cuman nanti tadi yang saya sebutkan, dia harus menyerap aspirasi dari anggota-anggotanya. Seperti itu. Nah, kalau di sini disebutkan, nah oleh teman kami disampaikanlah hasilnya kepada kami dan kami melakukan musyawarah bersama membahas hasil keputusan musyawarah dewan tersebut. Tidak masalah itu, jadi tidak masalah membahas hasil keputusan musyawarah. Jadi membuat musyawarah lagi untuk membahas hasil keputusan musyawarah itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah membuat keputusan tandingan atas hasil musyawarah itu. Jadi kalau memang tidak sesuai, misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hasil keputusan itu, maka harus dibuka lagi kembali musyawarah utamanya. Jadi harus dibuka lagi musyawarah utamanya. Jadi bukan membuat keputusan di musyawarah tandingan. Gitu, seperti itu. Jadi kenapa sampai banyak perselisihan misalnya di satu komunitas dakwah yang satu bendera misalnya. Ya, misalnya istilahnya satu bendera ya. Kenapa sampai terjadi perselisihan di dalamnya? Di antaranya itu ya itu tadi hasil musyawarah dibahas oleh beberapa orang, tapi kemudian melahirkan keputusan untuk menandingi keputusan hasil musyawarah utama.
Oke, sudah tidak ada. Kalau dia masih ingin bertanya, silakan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan malam hari ini. Silakan berbagi refleksi untuk pertemuan malam hari ini sebagai upaya kita untuk mencoba untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi bisa direfleksi, pilih saja salah satu ayat yang ada yang jadi bahasan kita, ayat ke-80 kah, ayat ke-81 boleh, ataupun ayat ke-82. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul al-majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.